Hi, this is the story of sebuah rumah di Los Angeles tampak biasa dari luar, tapi siapa sangka di dalamnya tersembunyi seorang pria yang selama bertahun-tahun diam-diam hidup di Gotham atas nama cinta. Ini bukan film fiksi, ini kisah nyata, kisah Walburga Osterrick dan kekasih rahasianya, Otto Sandhaber. Walburga atau Dolly lahir tahun 1880. Dia keturunan Jerman yang tumbuh besar di Milwaukee, Wisconsin. Umur 12, Dolly kerja di pabrik tekstil milik Fred Osterrick, kelahiran 8 Desember 1877, yang juga imigran Jerman di Amerika. Dolly yang menarik akhirnya dinikahi si Fred, sang pengusaha tekstil di usianya yang ke-17. Jadilah dia Nyonya Osterrick. Dolly jadi perantara bagi Fred dan karyawannya kalau mereka ada perselisihan internal. Setelah nikah dengan Fred yang super sibuk, Fred juga menjadi pemarah dan peminum berat. Dolly berakhir kesepian, jarang dibelai, hingga terbuka jalan yang menjadi petualangan cintanya dengan selain Fred, petualangan terlarang. Pada satu hari di musim gugur yang hangat di tahun 1913, Dolly bertemu dengan Otto Sandhaber, penggemar Fred yang lugu, yang pendiam, yang dikirim ke rumahnya untuk reparasi mesin jahit Dolly yang rusak. Suasana yang sepi di rumah dan pesona pria baru membuat Dolly akhirnya tergoda pada Otto, yang saat itu masih 17 tahun, sementara Dolly sudah 33 tahun. Otto melihat Dolly sebagai wanita yang cantik dan juga mapan, juga tertarik pada Dolly. Singkat cerita, mereka berselingkuh. Awalnya mereka suka check-in di hotel, tapi lama-lama beralih ke rumah. Bolak-balik Otto ke rumah Dolly untuk alasan mesin jahit rusak, tapi akhirnya kan tetangga curiga. Dolly beralasan kalau Otto ini saudara tiri suaminya. Dolly putar otak, gimana caranya biar Otto dan Dolly ini gampang bertemu dan melampiaskan apa yang dikatakan sebagai nafsu. Dolly memutuskan untuk Otto harus tinggal di loteng di rumah Osterrick. Jadi Otto nggak perlu nih bolak-balik dan menimbulkan kecurigaan para tetangga. Otto saat itu juga berhenti bekerja di pabrik Fred. Dia juga hampir sama tangkara, jadi nggak akan ada yang nyari. Begitulah, Otto setuju dengan ide Dolly dan dia mulai pindah menghabiskan seluruh waktunya di atas loteng keluarga Osterrick. Segala kebutuhan makan, pakaian, buku disediakan oleh Dolly. Sejak itu, Otto jadi seorang hikikomori. Dia tidak bisa meninggalkan loteng seenaknya, hari-hari cuma nunggu Dolly bebas tanpa suaminya. Ketika Fred pergi bekerja, Otto akan turun dari loteng tersebut dan menghabiskan waktu dengan Dolly. Segala perjalanannya itu Otto tulis dalam sebuah kertas, kisah tentang petualangan dan nafsu. Berharap suatu hari ceritanya akan jadi buku laris. Tak terasa, 5 tahun berlalu Otto sudah menjadi pria loteng. Tiba-tiba Fred ingin pindah ke Los Angeles pada tahun 1918. Dan sekuat apapun Dolly nolak, soalnya dia bingung Otto mau dikemanakan. Fred yang nggak tahu soal Otto kekeh ingin pindah dari Wisconsin ke Los Angeles. Akhirnya Dolly setuju, asal Dolly sendirilah yang memilih rumahnya. Sang suami pun menyetujui persyaratan tersebut. Di Los Angeles, Dolly pilih sebuah rumah yang menghadap ke Sunset Boulevard dengan loteng. Setelah Fred dan Dolly saling setuju dengan rumah itu, tanpa Fred tahu, Dolly langsung mengirim Otto ke rumah baru mereka lebih awal. Again, Otto diberi ruangan di loteng dan disembunyikan dari pengawasan sang suami. Dan kehidupan mereka pun berlanjut dengan cara yang sama persis selama 4 tahun ke depan. Terkadang tetangga Dolly dan Fred mendengar Dolly berbicara sendirian dan mulai curiga, ada siapakah di dalam selain Fred? Karena yang mereka tahu, Dolly hanya tinggal dengan Fred, sementara Fred sedang ke kantor, Dolly berbicara dengan orang lain. Dolly menjelaskan kepada tetangga bahwa memang saya punya kebiasaan ngomong sendiri. Akhirnya kecurigaan tetangga diredam dengan alasan tersebut. Pada tanggal 22 Agustus 1922, Otto menguping Dolly dan Fred sedang bertengkar sengit. Otto tiba-tiba ikut marah. Dia nggak pakai mikir, langsung turun dan tanpa peduli statusnya sebagai penghuni loteng yang dirahasiakan. Otto masuk ke ruangan tempat mereka berdua bertengkar dan langsung mengacungkan 2 pistol. Satu ke Dolly, satu ke Fred. Pistol yang diacungkan ke Dolly, ya pasti hanya gertakan. Tapi pistol yang diacungkan ke Fred, itu dia lakukan sebagai ancaman yang nyata. Fred kaget. Kenapa Otto mantan pegawainya ada di depan mata dia? Dia nggak paham. Ketiga orang itu saling meneriaki satu sama lain.
Fred ingin tahu alasan kenapa Otto ada di rumahnya. Dolly juga berteriak-teriak ingin tahu kenapa Otto tiba-tiba turun dari tempat persembunyiannya. Sementara Otto juga ingin tahu alasan kenapa Fred dan Dolly bertengkar hebat. Endingnya, Otto habis kesabaran dan Otto tembak Fred. Lelaki itu langsung terkapar seketika. Sat-sat Otto dorong dan mengunci Dolly di lemari. Dia kemudian membawa kunci lemari dan senjata bersamanya kembali ke loteng. Dia tahu tetangga kemungkinan akan melaporkan suara tembakan. Dan dengan cara ini, dengan cara mengunci Dolly di lemari, Dolly akan memiliki alibi. Dia tidak mungkin dituduh menembak sang suami. Benar dugaan Otto. Polisi kemudian tiba beberapa menit kemudian. Waktu Dolly ditemukan terkunci di lemari oleh polisi, dia langsung berakting dan ikut serta dengan sandiwara yang sudah dirancang oleh Otto. Perampokan, itu motifnya kata Dolly. Tapi polisi nggak langsung percaya. Tapi karena polisi tidak bisa membuktikan sebaliknya, Dolly akhirnya dibebaskan. Singkat cerita, Dolly Oesterreich membuka lembaran baru pasca kematian sang suami. Dia jadi janda sekarang. Kemudian dia memutuskan untuk pindah ke rumah baru dan melanjutkan hidupnya. Kalian mungkin pikir Otto akhirnya jadi kekasih sah atau suami sah Dolly kan? Salah. Otto tetap saja jadi sosok pria loteng, si kekasih loteng di rumah Dolly. Dolly tetap memutuskan untuk melanjutkan cinta segitiganya karena akhirnya Dolly malah punya pacar baru, yaitu seorang pengacara bernama Herman Shapiro. Dengan Herman Shapiro, bagai deja vu karena seperti mendiang Fred, Herman Shapiro adalah orang yang sibuk dan jarang menghabiskan waktu dengan Dolly. Tapi yang lebih deja vu lagi adalah kepasrahan Otto pada nasib untuk tetap jadi selingkuhan perempuan itu. Bahkan hubungan segitiga aneh ini menjadi hubungan segi empat. Ya, karena Dolly akhirnya juga berhubungan dengan seorang pria bernama Roy Clump. Diam-diam ia mulai menjalin hubungan dengan Roy Clump. Awalnya, Dolly hanya memanfaatkan Roy Clump untuk membuang senjata pembunuh yang digunakan Otto untuk menembak Fred. Clump kemudian melempar pistol itu ke lubang tar. Sayangnya, cinta Dolly pada Roy Clump itu hanya sesaat. Mereka kemudian putus. Karena tidak terima diputuskan oleh Dolly, Roy Clump langsung melaporkan Dolly ke polisi. Kalau ia sempat disuruh Dolly Oesterreich menyingkirkan sebuah pistol. Hal itulah yang kemudian membuat polisi kembali menyelidiki keterlibatan Dolly atas pembunuhan suaminya. Setelah mencocokkan pengakuan Roy Clump dan adanya kejanggalan di TKP di rumah Dolly yang ditinggalkan di Los Angeles, surat perintah penangkapan pun dikeluarkan bagi Dolly. Saat Dolly ditahan dan menunggu sidang di penjara, sempat-sempatnya dia meminta kepada pacarnya Herman Shapiro untuk mengirimkan persediaan makanan kepada Otto, si kekasih lotengnya. Dolly bilang pada Herman Shapiro bahwa Otto itu adalah kerabat jauh yang menumpang dan merupakan seorang gelandangan. Herman Shapiro sebenarnya merasa aneh pada awalnya, tapi dia tetap melakukan apa yang Dolly perintahkan. Dengan harapan nanti dia bisa mendapatkan kejelasan dari si penghuni loteng itu. Saat Otto dan Shapiro akhirnya bertemu, Otto nampaknya sudah menyerah. Dia tidak mau berstatus sebagai pria loteng lagi. Dia menceritakan kepada Herman Shapiro siapa dia sebenarnya. Shapiro yang mendengar pengakuan Otto mulai emosi. Dia usir Otto dan minta jangan pernah kembali lagi. Terlepas dari persoalan Otto, Shapiro tetap membantu Dolly untuk bebas dengan jaminan. Dia bahkan membela Dolly dalam kasusnya hingga semua tuduhannya terhadap Dolly Oesterreich akhirnya dibatalkan. Setelah Dolly bebas, Shapiro dan Dolly kemudian menjalin hubungan dan berakhir setelah 7 tahun bersama. Tapi setelah berpisah ini, Shapiro langsung memberitahu polisi atas apa yang dia kumpulkan tentang kejahatan terhadap Fred Oesterreich. Surat perintah lagi-lagi dikeluarkan untuk Dolly dan kali ini untuk Otto Sanhabner juga. Dalam persidangan, juri memutuskan Otto Sanhabner bersalah atas pembunuhan Fred Oesterreich. Dia sempat bersaksi bahwa dia hanya diperbudak oleh Dolly. Namun itu bukan alasan. Hakim tetap memutuskan bahwa Otto bersalah. Tetapi kemudian Otto dibebaskan karena undang-undang pembatasan kasus telah berakhir. Maksudnya, mengacu pada ketentuan daluarsa yang mengatur batas waktu pengajuan pengaduan atau penuntutan pidana. Otto kemudian pergi ke Kanada untuk memulai hidup baru dan menikahi wanita lain dan mengganti namanya menjadi Walter Klein. Kemudian akhirnya ia pindah lagi ke Los Angeles dan menjalani sisa hidupnya dalam ketidakjelasan. Dolly sendiri diadili atas tuduhan konspirasi. Persidangan Dolly atau Walburga berakhir dengan juri yang tidak mencapai kesepakatan.
dengan sebagian besar juri cenderung membebaskannya. Dan pada tahun 1936, dakwaan terhadap Dolly akhirnya dibatalkan. Dia tetap di Los Angeles sampai kematiannya pada tahun 1961 di usia 80 tahun. Cinta bisa membuat seseorang melakukan hal-hal gila, tapi apakah itu cinta, obsesi, atau kegilaan? Kisah Walburga, Dolly, dan Otto tetap menjadi salah satu cerita kriminal yang paling aneh dalam sejarah Amerika. Jangan lupa, periksa loteng kamu. Siapa tahu ada yang bersembunyi di sana. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.